Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, menemukan tambang emas atau potensi dalam diri anak kita itu sangat penting. Ya, tentu pasti kita sebagai orang tua menginginkan anak kita satu kali kelak akan menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk kita, untuk bangsa kita, terlebih untuk Tuhan. Nah, tentu pasti untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat diperlukan yang namanya potensi. Dan percayalah bahwa setiap orang, Tuhan tidak pernah lupa untuk menaruh potensi dalam diri setiap orang. Itu sebabnya kenapa manusia itu berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Nah, kalau saudara menyelami tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia, tentu pasti kita akan sangat paham bahwa ternyata spesialnya manusia dengan ciptaan yang lain karena di dalam diri manusia adalah ada hakikat ilahi, ada gambar ilahi yang Tuhan taruh sehingga kita segambar atau serupa dengan Dia. Imago Dei, saudara. Nah, jadi kalau kita bicara tentang potensi atau bakat atau yang namanya tambang emas, ya kalau saya ibaratkan tambang emas. Nah, tentu pasti itu harus ditemukan sejak dini kepada diri anak-anak kita. Nah, kalau kebenaran mengajarkan kita tentang orang tua itu adalah seperti seorang pahlawan dan anak-anak itu seperti anak panah yang siap dilesakkan dan tepat pada sasaran. Tentu pasti kita menginginkan, kita yang sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita seperti anak panah yang tepat pada sasarannya. Dengan kata lain, anak-anak itu akan satu kali kelak menjadi anak-anak yang benar-benar berguna, minimal untuk dirinya sendiri dulu, atau juga kepada orang lain, terlebih kepada bangsa, dan lebih utama lagi kepada Tuhan, saudara. Nah, sahabat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menemukan tambang emas atau potensi dalam diri seseorang atau anak kita sejak dini, saudara? Nah, tentu yang pertama kita belajar bahwa sangat menentukan sekali pola asuh dari orang tua. Itu akan menentukan bagaimana bisa menemukan tambang emas dalam diri anak-anak kita atau potensi dalam diri anak-anak kita. Nah, orang tua tentu pasti paham benar. Setiap anak itu, baik kalau saudara punya anak lebih dari satu, saudara akan sangat paham bahwa sifat dari anak yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Mungkin juga dari tingkat IQ-nya pun berbeda, saudara. Nah, saudara yang sama Tuhan, berbicara tentang pola asuh, dari kecil, peranan orang tua itu sangatlah penting. Anak-anak kita sejak lahir telah memiliki yang namanya bakat, dan juga tentu pasti itu merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, namun saudara, yang perlu kita cermati bahwa ternyata pola asuh kita juga akan sangat menentukan apakah satu saat bakat itu atau tambang emas itu akan menjadi sebuah tambang yang akan maksimal dan menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan buat kita dan juga kepada anak kita dan kepada orang lain di sekitar kita, tergantung dari cara saudara atau cara saya dan saudara untuk mengasuh anak-anak kita. Kami pun sebagai orang tua, saya punya anak 2 saudara, dan dua-duanya laki-laki. Mereka punya kebiasaan yang berbeda. Nah, mereka punya ciri temperamen yang berbeda sekali. Nah, tetapi tentu pasti menjadi tugas PR kami sebagai orang tua bagaimana memperlakukan dan mendidik dan mengasuh anak kami dengan cara yang tepat sesuai dengan bakat dan talenta yang dimiliki juga, ataupun juga sesuai dengan temperamennya. Nah, tingkat kecerdasan umumnya dikenal dengan tingkatan yang namanya IQ, saudara. Intelligence Quotient. Nah, dalam hal ini seseorang dikatakan pintar dan cerdas itu karena memiliki IQ yang tinggi. Nah, tetapi ada juga yang namanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, saudara sama Tuhan, tentu pasti kita tahu bicara tentang IQ. Jadi ada seorang penulis buku namanya Pak Julianto Simanjuntak, saudara. Nah, dalam bukunya dia tulis tentang mendidik anak sesuai dengan zaman dan kemampuannya. Dia katakan begini, bahwa IQ itu hanya bisa mengukur 2 hari dari minimal 9 kecerdasan. Minimal mengukur 2 dari minimal 9 kecerdasan dimiliki oleh setiap anak. Nah, yaitu bahasa dan matematika. Tapi ada 9 kecerdasan dimiliki anak ternyata. Bukan cuma sekedar
bahasa dan matematika yang dia miliki. Tapi ternyata 9. Apa itu yang 9, saudara? Yang pertama, kecerdasan bahasa. Jadi ada 9 kecerdasan dimiliki oleh anak yang mungkin para orang tua mesti tahu. Yang pertama itu kecerdasan bahasa. Jadi kecerdasan bahasa itu seperti gini, saudara. Suka menulis, terus dan berkata-kata. Contohnya dia bisa jadi pengacara, presenter, penceramah, atau trainer. Nah itu kalau dia punya kecerdasan bahasa. Tapi juga ada anak yang memiliki kecerdasan matematika atau logik, saudara. Nah ini dia lebih suka angka, berpikir secara sistematik, berhitung, dan juga mengenali pola. Nah itu kalau dia punya kecerdasan secara matematik atau logik, saudara, logikanya. Ada juga yang namanya anak itu punya kecerdasan imajinasi, yang ketiga. Suka berhayal, melihat 3 dimensi. Contohnya dia bisa jadi seniman, arsitek, pemahat. Jadi coba saudara bayangkan sebagai orang tua, kalau saudara sudah tahu bakat itu sejak awal, maka saudara akan bisa mengarahkan anak saudara kepada bakat itu sendiri, sehingga saudara bisa menemukan dan memaksimalkan tambang emas itu dalam diri anak itu sendiri. Nah, itu bicara tentang kecerdasan imajinasi. Yang keempat itu bicara kecerdasan musik, saudara. Nah, suka menciptakan musik, bernyanyi, menghargai dan mengerti warna musik. Nah, itu ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan musik. Atau ada juga yang kelima itu kecerdasan fisik, saudara. Suka dengan menjaga keseimbangan tubuh. Contoh, dia bisa menjadi penari atau atlet, saudara. Nah itu kecerdasan fisik. Yang keenam, kecerdasan sosial. Suka bergaul di berbagai kalangan, mudah mendapatkan teman-teman yang baru. Berarti dia tipe orang yang memang mudah bergaul. Nah, orang yang mudah bergaul itu gampang sekali dapat pekerjaan, saudara. Nah itu kecerdasan secara sosial. Yang ketujuh, ada namanya kecerdasan intrapersonal, saudara. Nah ini kepekaan diri sendiri dan situasi yang akan dihadapinya. Nah itu punya kecerdasan intrapersonal. Jadi itu juga perlu. Makanya orang tuh harus tahu, kalau anak saya ini punya kecerdasan ini, dia punya kepekaan terhadap dirinya sendiri dan juga situasi yang dihadapi. Dia mampu untuk mulai beradaptasi dengan situasi dan juga dia peka dengan diri sendiri. Apakah dia saat ini mungkin dalam kondisi lemah atau apa, dia bisa peka dengan kondisi itu. Nah, ada juga yang nomor 8 itu ada kecerdasan natural. Dia punya rasa sayang terhadap binatang, tanaman, dan alam sekitarnya. Nah, itu kecerdasan natural. Dan ada yang namanya kecerdasan spiritual, kepekaan terhadap eksistensi dirinya, menghayati peranannya di dunia ini dan suka hal-hal yang baik. Nah, itu kecerdasan spiritual. Jadi saudara, sebagai orang tua, jangan saudara berkecil hati kalau anak saudara, kok anak saya ini masih sulit untuk berhitung, sulit untuk membaca, padahal teman-temannya yang lain sudah pintar. Nah, saudara, jangan berkecil hati karena ternyata ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh anak, bahkan setiap manusia, yang kadang-kadang tidak disadari oleh para orang tua bahwa anak mereka adalah anak yang cerdas. Makanya jangan sekali-sekali mengatakan anak kita bodoh atau apa, anak yang tidak pintar, tapi setiap anak punya kecerdasan. Nah itu yang pertama, saudara. Maka potensi diri seorang anak itu bisa ditemukan lewat cara pola asuh kita. Nah kalau kita bisa mengasuh dengan benar, dengan kita bisa cermati, melihat kecerdasan apa yang ada dalam diri anak kita. Nah, tentunya pasti kita sudah tahu ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, itu yang pertama, yaitu cara pola asuh kita. Yang kedua, kita belajar tentang motivasi hidup. Nah, saudara, pada dasarnya pasti orang tua mengetahui kecerdasan menjemuk atau multiple tadi, intelligence. Nah, intelijensi. Nah, saudara. Nah, atau kecerdasan menjemuk dari anak-anak kita. Nah, berikanlah motivasi hidup bagi anak-anak kita, serta dampingi dan latih mereka. Apa yang ingin dicapai, target atau tujuannya saudara, mau jadi apa nanti. Nah tentu pasti jangan membatasi anak-anak kita dalam mengekspresikan apa yang dia pengen dalam hidupnya. Nah saudara, kelebihan-kelebihan mereka justru akan menjadi motivasi dan hidup bagi orang tua yang memiliki anak-anak tersebut, saudara. Nah, sangat besar pengaruhnya motivasi bagi pertumbuhan dan potensi anak-anak kita sejak dini ketika kita bisa memberikan motivasi yang hidup dalam diri anak-anak kita. Nah, artinya begini, kamu bisa, kamu pasti sanggup. Nah, ketika mereka gagal, jangan pernah sepelekan.
Sebab atau memojokkan dengan ocehan-ocehan yang tidak berguna, saudara, yang tidak membangun anak tersebut, sehingga justru jangan pernah membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak yang lain atau saudara-saudaranya yang lain. Nah, tentu pasti berbeda. Nah, jadi saudara sama Tuhan, penting kita punya sebagai orang tua untuk bisa memiliki motivasi atau kemampuan untuk memotivasi anak kita untuk mendukung dia dalam kondisi situasi apapun. Ketika dia gagal, jangan sepelekan, jangan mengoceh, tapi tetap dukung dia, berikan dia motivasi hidup. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, temperamen. Nah, tentu pasti setiap anak-anak yang lahir sudah memiliki temperamen yang berbeda-beda. Nah, kalau saudara memiliki anak lebih dari satu, tentu sudah tahu berbeda-beda. Nah, ini adalah kedaulatan Tuhan yang sudah ada sejak anak-anak kita lahir di dunia ini. Jadi jangan terkejut, saudara, dengan tingkah laku anak-anak kita yang suka mendominasi, atau mungkin anak-anak saudara punya sikap pemalu ataupun sabar dan kesannya penurut. Nah, ada pula anak-anak yang suka berbicara dan suka bergaul dan juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta sangat suka dengan ketelitian dan kerapian. Dan tentu pasti sifat anak-anak kita itu beragam. Maka dari itulah, dan orang tua harus melihat bahwa di situ terdapat potensi anak-anak kita. Nah, itu sebabnya kenapa perlu kita mengerti dan memahami tentang temperamen atau karakter dari anak-anak kita. Dengan kita tahu temperamennya, kita akan tahu cara memperlakukan dan mengasuh anak-anak kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tentu pendidikan. Ya kan? Selanjutnya kita perlu kenali bahwa kemampuan mereka dalam masalah pendidikan itu penting. Nah, jadi penting diketahui bahwa sehingga pendidikan yang diambil dapat sesuai dengan bakat dari anak-anak kita. Nah, jadi saya meneliti, saudara, kalau di luar negeri, kayak di Amerika, para orang tua tuh mendidik anak, melihat bakat anak itu sendiri. Oh, kalau dia bakatnya di main bola, kenapa kalau orang-orang bule ya, orang-orang di luar, kalau dia jadi bakatnya musik, dia bisa benar-benar jadi musisi yang benar-benar musisi, saudara. Tidak setengah-setengah. Atau dia jadi pemain bola, bisa jadi pemain bola yang benar-benar profesional. Karena memang di sana memang ada sekolah khusus yang memang khusus menjadi pemain bola. Ya, di Indonesia juga ada sih sekarang. Nah, atau pemusik, jadi khusus diajarkan musik aja. Sehingga yang dia tahu itu cuma itu, dan itu benar-benar maksimal. Nah, kalau kita kadang-kadang kan, saya ingin belajar musik, terus belajar bola, sehingga belajar bola, terus saya mau ingin belajar musik atau menggambar, hanya terbagi, dan kita tidak bisa maksimal dan tidak bisa fokus. Dan para orang tua harus penting untuk mengerti tentang pendidikan anak, arahkan dia sesuai dengan apa yang saudara tahu tentang bakat dan talenta anak tersebut. Dan yang berikut adalah keyakinan, saudara. Ini yang paling penting juga dalam hidup seorang anak, yaitu yang namanya keyakinan. Ini yang disebut dengan namanya gerbang kepercayaan. Nah, informasi yang dibentuk di sekitar indera kita itu bicara tentang keyakinan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, kemudian akan menjadi sebuah kepercayaan. Setiap kita berbeda dalam cara menyerap dan atau menerima setiap informasi yang datang dalam hidup kita, termasuk anak-anak kita. Cara mereka menyerap dan menerima informasi itu berbeda-beda. Ada yang bisa dengan cara melihat visual, ada juga yang cara auditorial atau dengan cara mendengar, ada juga yang dengan cara kinestetik atau dengan merasakan. Nah, pola berpikir pribadi merefleksikan dengan cara kita menyerap informasi dan mengungkapkannya, saudara. Saya yakin itu akan menolong kita untuk membina anak-anak kita dan mengarahkan mereka dan menemukan tambang emas atau potensi dalam diri anak-anak kita. Jadi ada beberapa hal tadi saya bahas, saudara. Ada pola asuh, ada motivasi hidup, ada temperamen, ada pendidikan, ada keyakinan. Sehingga penting bagi kita orang tua untuk memahami dan mengerti bahwa ternyata anak-anak kita itu cerdas. Dalam hal apa? Tentu pasti saudara lebih tahu sebagai orang tua. Ada 9 kecerdasan yang dimiliki anak dimiliki oleh setiap manusia yang harus dipahami bagi kita para orang tua. Sehingga kita tidak mudah melecehkan dan menjelekkan anak kita
atau menghina anak kita ketika dia gagal, tapi justru dengan cara yang benar kita bisa memaksimalkan anak itu sesuai dengan apa yang Tuhan taruh, potensi dan bakat yang dimiliki. Sebab itu merupakan anugerah Tuhan yang harus dimaksimalkan. Sama ketika manusia ada di Taman Eden. Tuhan perintahkan untuk mengelola dan juga mengusahakan taman itu. Artinya, dalam diri saudara dan saya ada potensi, termasuk dalam diri anak-anak kita. Jadi para orang tua, jadilah orang tua yang bijak dan arahkanlah anak saudara dengan cara yang tepat untuk menemukan potensi atau tambang emas yang dia miliki dalam hidupnya. God bless you. Tuhan berkati kita semuanya. Semoga tayangan ini bisa memberkati saudara, mencerahkan saudara, khususnya bagi para orang tua, ataupun juga buat saudara yang kelak menjadi orang tua. Tuhan berkati, dan saudara kalau diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan mensubscribe channel ini, dan juga nyalakan loncengnya supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari pembelajaran yang saya bagikan di setiap video-video saya. Tuhan memberkati semuanya. Semoga lewat tayangan ini saudara bisa share kepada yang lain sehingga semakin banyak orang akan diberkati dan dicerahkan lewat tayangan dari channel kami ini. God bless you.